Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Tresya Awanda Putri dari kelas C, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Pada kali ini, saya akan mengimplementasikan kuliah daring pada mata kuliah Pancasila dalam bentuk PowerPoint. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, ST, MKes IPU ASEAN ENG. Kali ini saya memilih topik Pancasila sebagai dasar negara dengan judul Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam pembentukan perundang-undangan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sehingga dalam hal ini ada 5 pedoman penting bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Pancasila sebagai pedoman hidup, 2. Pancasila sebagai cita-cita bangsa, 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang keempat adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dalam hal ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah secara hukum positif. Maka Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi seluruh penyelenggara negara. Pancasila adalah cita hukum atau resait yang menguasai hukum dasar negara, yang terdapat 2 fungsi cita hukum, yaitu 1. Fungsi regulatif, 2. Fungsi konstitutif. Yang pertama, fungsi regulatif. Hal ini dimaksudkan apakah hukum positif, adil atau tidak. Apakah Pancasila dalam fungsi regulatif mampu menentukan bahwa hukum positif bersifat adil atau tidak. Dan yang kedua adalah fungsi konstitutif. Hal ini dimaksudkan apakah hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Implementasi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sudah lahir terlebih dahulu pada Sidang Dokurusi Cumbiko Sakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang dalam penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh bangsa adalah yang pertama, Muhammad Yamin berusulan bahwa 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Supomo, mengusulkan bahwa 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Permusyawaratan, dan yang kelima adalah keadilan atau kesejahteraan. Yang ketiga adalah Soekarno, 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada prinsipnya, terdapat 2 pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat. 2. Menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat, di mana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang dalam hal ini, Pancasila yang berwujud dalam hukum, dalam norma hukum, adalah pembukaan dari hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar. Kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dalam hal ini sebagai pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar yang menciptakan pasal-pasal hukum dasar, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Karena dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,
kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bagi segenap warga negara Indonesia, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta norma-norma maupun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi agar nilai-nilai tersebut akan tumbuh menjadi nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Berikut adalah rincian daftar pustaka yang saya ambil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.